Kalian pernah kepikiran nggak sih, gimana satu fakta kecil aja itu bisa mengubah total cara kita memandang diri kita sendiri? Nah, hari ini kita akan bahas satu fakta persis seperti itu. Satu ide yang kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya mengungkap nilai-nilai paling dasar yang udah membentuk peradaban manusia selama ribuan tahun. Coba deh, pikirin sejenak. Kalau kita putar waktu balik ke zaman purba, profesi apa sih yang paling penting? Bukan kerja kantoran ya jelas, tapi peran apa yang benar-benar krusial biar sebuah komunitas itu bisa bertahan hidup dan ya berkembang. Coba kita lupakan dulu deh konsep pekerjaan kayak sekarang. Bayangin sekelompok kecil manusia di zaman dulu banget. Peran apa yang paling fundamental? Panggilan apa yang wajib ada supaya mereka semua bisa lihat matahari terbit lagi besok? Siap buat jawabannya? Mungkin bakal bikin kalian kaget, dan ini nunjukin sesuatu yang luar biasa soal prioritas kita sebagai manusia. Oke, siap ya. Profesi paling tua yang pertama kali ada di dunia adalah sang penyembuh. Masuk akal banget kan? Ya iyalah, kebutuhan paling dasar kita sebagai makhluk hidup ya, bertahan hidup secara fisik. Sebelum mikirin yang lain-lain, kita harus bisa sembuhin luka, ngerawat yang sakit. Kalau nggak ada penyembuh, ya kelompok itu nggak bakal bertahan lama. Ini prioritas nomor 1. Titik. Nah, ini nih yang jadi inti pembahasan kita. Kalau prioritas pertama itu ngejaga badan biar tetap hidup. Terus, langkah logis selanjutnya apa? Supaya spesies kita ini bisa benar-benar berkembang, bukan cuma sekedar bertahan. Profesi tertua kedua, peran yang ternyata sama pentingnya, sama vitalnya dengan si penyembuh adalah sang guru. Betul, Guru. Coba deh renungin sebentar. Setelah kita pastiin badan kita aman, selamat, prioritas kita selanjutnya adalah mastiin pengetahuan kita juga selamat, ya kan? Apa gunanya kita hidup kalau semua pelajaran penting yang kita dapat, ya hilang gitu aja pas kita tiada? Dan urutan ini tuh penting banget, bukan kebetulan. Kenapa harus penyembuh dulu, baru guru? Nah, ini yang mau kita bedah lebih dalam. Apa sih yang bisa kita pelajari dari urutan ini soal nilai-nilai paling dasar peradaban manusia? Gini cara kerjanya. Sang penyembuh kan fokusnya ke kelangsungan hidup individu di saat ini juga. Tapi sang guru, nah perannya jauh lebih luas. Dia itu ngejaga kelangsungan hidup kita semua sebagai kelompok. Dia mastiin semua kebijaksanaan, semua skill, semua pelajaran berharga diwariskan ke generasi berikutnya. Jadi, ini tuh kayak resep dasar cetak biru buat spesies kita supaya terus ada. Langkah 1, bertahan hidup secara fisik. Langkah 2, yang sama krusialnya, ajarkan pengetahuan tentang cara bertahan hidup itu ke generasi selanjutnya. Dua-duanya ini nggak bisa dipisahin. Kutipan ini pas banget buat merangkum semuanya. Hidup itu sendiri adalah langkah pertama. Tapi ngajarin cara hidup itu langkah kedua yang ngejamin masa depan kita. Jadi ini bukan cuma soal gimana caranya selamat hari ini, tapi gimana caranya kita bisa terus ada selamanya. Ini nunjukin sesuatu yang, wow, luar biasa. Sejak awal banget, nenek moyang kita tuh udah sadar kalau tubuh yang hidup itu nggak ada artinya tanpa pengetahuan yang juga hidup. Kesehatan dan pendidikan. Ternyata dari dulu banget, ya inilah dua tiang yang menyangga seluruh bangunan peradaban manusia. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang penting banget. Kalau nenek moyang kita dulu prioritas utamanya adalah kelangsungan hidup dan pengetahuan di atas segalanya, gimana dengan kita hari ini? Apakah kesehatan dan pendidikan masih jadi dua pilar utama peradaban kita? Nah, pertanyaan ini saya serahkan ke kalian untuk direnungkan.